Untuk paragraf yang ketiga, di sini ada beberapa kalimat. Untuk kalimat yang pertama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Untuk kalimat yang kedua, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemudian kalimat yang ketiga, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kemudian kalimat yang keempat, kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Dari keempat kalimat pada paragraf yang ketiga, di mana sih letak inti atau ide pokoknya? Iya, untuk paragraf yang ketiga, ide pokok atau inti kalimatnya, inti paragraf berada pada kalimat yang pertama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, tiga, dan yang keempat itu disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Bagaimana dengan paragraf yang keempat? Untuk kalimat pertama pada paragraf yang keempat, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat yang kedua, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kalimat yang ketiga, walaupun alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada manusia dan hewan. Dari tiga kalimat pada paragraf yang keempat, di mana sih letak ide pokoknya atau gagasan pokoknya atau gagasan utamanya? Ya, di sini pada paragraf yang keempat, ide pokok berada pada kalimat yang pertama, yaitu tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan untuk kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga di sini merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan yang terakhir untuk paragraf yang keempat, untuk kalimat yang pertama, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Untuk kalimat yang kedua, pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ada dua kalimat, di mana sih letak ide pokoknya atau kalimat utamanya atau gagasan utama atau gagasan pokok? Ya, berada pada kalimat pertama juga, yaitu otot disebut sebagai alat gerak aktif. Itulah cara menentukan ide pokok. Biasanya berada pada awal paragraf atau juga berada pada akhir paragraf. Dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5, di sini kalimat utamanya berada pada kalimat yang pertama atau berada pada awal paragraf. Jadi termasuk paragraf deduktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.